Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kuliah praktikum administrasi pemerintahan desa. Kali ini kita akan membahas mengenai praktik pengisian salah satu buku administrasi penduduk, yaitu buku mutasi penduduk desa. Alangkah baiknya sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sama pada pengisian buku administrasi umum, cara pengisian buku administrasi penduduk kalian dapat melihat langsung pada Permendagri nomor 47 tahun 2016. Dalam Permendagri nomor 47 tahun 2016, administrasi penduduk dibagi menjadi beberapa buku, meliputi buku induk penduduk, buku mutasi penduduk desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, dan buku kartu tanda penduduk, dan buku kartu keluarga. Untuk contoh kali ini kita akan mengisi mengenai buku mutasi penduduk desa. Dapat dilihat di tabel buku mutasi penduduk desa bahwa di dalam tabel terdapat kolom penambahan dan pengurangan. Itu nanti dipilih salah satu tergantung pada kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Bisa jadi karena penambahan atau pengurangan, misalnya meninggal ataupun pindah. Untuk penambahan misalnya penambahan datang dari suatu desa. Langsung saja untuk pengisiannya. Yang pertama yaitu kolom nomor urut. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut dari nomor 1 dan seterusnya sesuai dengan urutan mutasi atau perubahan penduduk. Untuk contoh yang pertama kita isikan dengan nomor urut 1. Yang kemudian kolom nomor 2 yaitu kolom nama lengkap atau panggilan. Diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan yang bersangkutan. Untuk contoh yang kita ambil yaitu di desa Pakisan, Kabupaten Buleleng. Contohnya namanya yaitu Ketut Wirawan. Kemudian kolom ketiga diisi dengan nama tempat lahir, yakni nama desa, kecamatan, kabupaten atau kota di mana yang bersangkutan dilahirkan. Contohnya yaitu tempat lahirnya di Pakisan. Kemudian kolom keempat diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Untuk tanggal kelahiran Bapak Ketut Wirawan tadi itu tanggal 6 bulan 9 1988. Maka kita tuliskan. Kemudian kolom kelima yaitu kolom jenis kelamin diisi dengan huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian kolom keenam diisi dengan kewarganegaraan, bisa WNI atau WNA. Untuk contoh dari Pak Ketut itu merupakan warga negara Indonesia. Kemudian kolom ketujuh diisi dengan asal tempat dan asal semula dari penduduk yang baru datang. Contohnya ini kepindahan dari Bebetin. Kemudian kolom 8 diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan dari penduduk yang baru ke desa yang dimaksud. Jadi tuliskan saja. Kemudian kolom 9 diisikan dengan lokasi tujuan pindah. Jika Pak Ketut tadi hanya penambahan, maka dalam pengurangan tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kemudian kolom nomor 10 diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun kepindahan sesuai dengan surat keterangan pindah. Kemudian kolom 11 diisikan dengan tempat meninggal dari orang tersebut. Kolom 12 diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun atas meninggalnya orang yang tersebut. Kemudian kolom ke-13, kolom terakhir diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. Untuk praktik pengisian datanya, kalian dapat mencari di internet untuk kemudian disalin dalam buku-buku
mutasi penduduk desa tersebut. Demikian perkuliahan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.